Salam damai sejahtera dan selalu sehat bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kita akan merenungkan tentang teladanilah kehidupan Simeon. Nah, tanpa terasa lagi kita akan merayakan Natal pada 2021 ini justru saat pandemi masih menjadi ancaman. Tapi kita bersyukur bahwa tahun ini kita bisa merayakan Natal secara on-site di gedung gereja, walau masih terbatas pesertanya. Sebelum kita merayakan Natal, kita memasuki masa Advent. Dalam masa Advent ini, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk merenungkan Lukas 2 ayat 25 sampai 35. Nanti Anda baca sendiri secara keseluruhan ya. Saya ingin membacakan Lukas 2 ayat 25 demikian. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Apa yang dapat kita pelajari dari ayat ini? Yang pertama, Simeon adalah orang benar. Artinya perilaku kehidupannya, ucapannya, pikirannya, dan pergaulannya di hadapan manusia tidak melanggar etika dan tatanan masyarakat serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Kedua, Simeon adalah seorang yang saleh. Artinya ia hidup takut akan Allah sehingga ia menjauhi kejahatan, berlaku jujur serta adil, dan menampakkan kasih Allah dalam hidupnya. Ketiga, Simeon menantikan penghiburan bagi Israel. Ini berarti ia sangat peduli pada keselamatan bagi bangsa, masyarakat, dan negaranya. Bahkan bagi seluruh bangsa-bangsa, seperti yang dikatakan dalam ayat 30 dan 31. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Keempat, Roh Kudus ada di atasnya. Berarti dia orang yang disertai, dilindungi, dan dipimpin oleh Roh Tuhan. Itu semua karena kehidupannya yang sangat terpuji tadi. Dari sini kita tahu bahwa bagi Simeon hidup bukan asal hidup, tapi hidup harus punya arti dan berguna bagi banyak orang. Simeon bukan orang yang hidup untuk dirinya sendiri, tapi hidupnya untuk kemuliaan Allah. Simeon tidak memburu-buru harta, sebab harta bukan yang membawa kedamaian, tapi Allah lah sumber kedamaian. Dan betapa sangat puasnya ia bisa menyambut dan menatang Yesus yang masih kanak-kanak saat dibawa oleh orang tuanya ke bait Allah. Bagi Simeon, perjumpaan dengan Kristus adalah paling utama bagi hidupnya. Sehingga ia sangat bersanggup dan sangat bersukacita dan berkata dalam ayat 29, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Perjumpaannya dengan Kristus membawa kepuasan yang amat dalam sampai mati pun bukan hal yang perlu ditakuti lagi. Kalaupun masih diberi waktu untuk hidup lebih lama, itu berarti hidup untuk menyaksikan dan memuliakan Allah yang telah datang ke dunia dalam diri Yesus. Hidup seperti ini sungguh sangat mulia dan sangat berarti. Biarlah hidup kita juga meneladani Simeon. Perjumpaannya dengan Yesus memberikan kepuasan yang tiada taranya. Sebab itu, selamat menyambut Natal
dan selamat berjumpa dengan Tuhan Yesus di hari perayaan Natal dan ibadah Natal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk perjumpaan dengan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Dan kami ingin meneladani Simeon, dan kami juga ingin berdoa untuk para ojol yang menjadi pekerjaan mereka mengantar barang-barang ke rumah-rumah orang yang memesan. Biarlah Tuhan juga akan melindungi, menyertai, dan memberkati abang-abang ojol ini. Terpujilah nama-Mu, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.